Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siang yang berbahagia ini di Sekretariat LPM Medan Deli kehadiran tamu-tamu istimewa. Beliau-beliau adalah orang tua, bapak-bapak atau bapak-bapak muda yang hadir di sini. Tujuan beliau sangat mulia, yaitu memberangkatkan umroh dengan sistem beliau yang begitu luar biasa. Karena baru kali ini kita ketemu, mudah-mudahan di tempat lain pun ada. Mungkin Ketua LPM Medan Deli baru ketemu. Di PT Mahabbah Istana Ka'bah beliau bernaung. Dan hari ini kita ingin tahu bagaimana program yang beliau ajukan ke masyarakat, ekonomi menengah ke bawah atau menengah ke atas. Kita lihat saja nanti bagaimana penjelasan dari beliau. Untuk itu kita ingin berkenalan beliau. Assalamualaikum Ketua. Ketua atau Bapak ini? Cuman enaknya Oke lah, jadi dari Bapak pimpinan PT atau Abang aja lah biar enak. Karena masih muda kali kan, masih muda, masih ganteng dan berenergi. Nah, Bang, nanti tolong dikenalkan Bang, ini siapa-siapa yang hadir hari ini di sini dan PT Mahabbah ini, Istana Ka'bah ini, bagaimana prosesnya dan bagaimana masyarakat tahu dan mengenalnya dan bagaimana perjalanannya untuk menuju tanah suci itu Bang. Untuk itu silakan Bang. Ya, perkenalkan dulu, nama kami Tri Bayu Siswanto selaku Direktur Utama PT Mahabbah Istana Ka'bah. Hari ini kami bersilaturahmi kemari ke LPM Medan Deli. Ya, ada Pak Heri Sutrisno. Bersama hari ini kami bawa Bang Hendi Akbari. Beliau ini salah satu tim kami, manajer marketingnya untuk di Mahabbah Istana Ka'bah. Ada juga Bang Afan selaku perwakilan kita juga insya Allah untuk di Marelan. Nah, bicara travel umroh, mungkin banyak travel umroh, ya. Hari ini kami juga bisa dikatakan pendatang baru untuk travel umroh. Karena Mahabbah Istana Ka'bah ini alhamdulillah sudah berjalan 2 tahun, gitu kan? Nah, setelah kami jalan di lapangan banyak kendala. Bahkan sebelum kami buat travel ini, waktu Covid ya, kami buat satu produk namanya celengan miniatur Ka'bah. Ini tadi kan ada dadakan juga nggak ada kita bawa. Gitu. Nanti kan ada di foto-fotonya Pak. Boleh nanti kita ini kan. Jadi sebenarnya kalau ditanya setiap Muslim tuh pengen berangkat umroh. Bener. Siapapun. Ketika dia hari ini mengaku Muslim, kalau ditanya pengen berangkat ke Baitullah. Nah, yang menjadi kendala kebanyakan orang itu masalahnya di biaya. Ya betul. Karena kalau ditanya siapa yang punya uang 30 juta, 25 juta, semua orang punya. Benar, gitu kan. Tapi kadang belum menjadi prioritas atau mungkin biayanya tadi untuk kebutuhan yang lain dulu. Nah, kami hadir di Mahabbah Istana Ka'bah ini dengan berbagai macam program. Nah, terkhusus kayak di brosur ini kita sudah cantumkan 4 programnya dari Mahabbah Istana Ka'bah. Yang pertama itu langsung berangkat. Nah, langsung berangkat pun ada berbagai macam. Gitu kan. Ada berbagai macam. Yang pertama itu yang langsung berangkat, gitu kan. Yang kedua dia dengan program tabungan. Yang ketiga bisa nyicil, berangkat dulu baru nanti pulangnya nyicil, gitu kan. Nah, yang terakhir berangkat dengan jalur ikhtiar, yaitu tanpa biaya tapi dengan menjadi pensiar Baitullah. Nah, termasuk yang pertama yang mungkin yang dibilang tadi Mangli, bagaimana bisa mengambil segmen market orang yang hari ini mungkin terbatas secara finansial. Kalau ditanya setiap Muslim pengen berangkat umroh, pasti gitu kan. Tapi karena terkendala biaya akhirnya mengecilkan niatnya untuk tidak berangkat. Nah, padahal banyak solusi. Nah, hari ini Mahabbah Istana Ka'bah datang dengan satu solusi dengan program tabungan. Gitu kan. Nah, program tabungannya bagaimana polanya? Kalau ditanya 30 juta siapa yang punya langsung 30 juta gitu kan. Nah, sebagian dari saudara kita Muslim kecil hatinya, kami nggak punya uang segitu. Nah, kalau ditanya kembali, kalau punya uang 200 ribu punya nggak? Nah, hampir setiap Muslim kalau uang 200 ribu insya Allah punya. Nah, 200 ribu ini apa aja yang didapat? Yang pertama itu kita buatkan satu rekening khusus tabungan umroh. Nah, itu kita kerjasama dengan 2 bank, yaitu Bank Sumut dan Bank BSI. Nah, nanti dibukakan rekening atas nama jamaah itu sendiri. Gitu. Jadi yang 100 ribu itu untuk buka rekening pertamanya. Dan rekening itu nanti secara otomatis akan diblokir mandiri.
Jadi setiap jamaah yang membuat rekening tadi membuat pernyataan bahwa saya memang rekening ini untuk umroh. Gitu. Jadi tidak bisa diambil karena tujuan menabungnya untuk umroh. Nah yang kedua kita nanti ada celengan miniatur Ka'bah. Jadi dengan, nah ini contohnya, insya Allah nanti kita akan berikan contoh foto gitu kan. Nah dengan celengan miniatur Ka'bah ini sebagai wadah. Kalau pola kami sih sebenarnya cara merayu Allahnya, Mang Li. Nah, jadi kan kalau langsung besar mungkin kan berat. Gitu. Benar. Tapi dengan celengan miniatur Ka'bah ini sedekah subuh kalau bahasa kita. Selesai sholat subuh dia mengeluarkan sedikit yang dia punya, bukan menunggu harus banyak dulu, gitu kan? Nah, kalau kita kembalikan lagi, sebenarnya bersedekah itu yang paling baik itu dari apa yang kita cintai, bukan dari berapa banyaknya. Nah, 10.000 pun setiap hari dimasukkan Bismillah, karena di celengan itu ada tulisannya, Mang Ling. Di waktu kita memasukkan uang itu ada bacaan Bismillah berangkat Mekah Madinah. Jadi ini bukan hanya wadah untuk bagaimana menabung, tapi cara kita merayu Allah untuk bisa memampukan kita dengan memanggilnya ke sana. Insya Allah. Jadi menabung, nah setiap bulannya nanti dipindahkan yang dari celengan ini ke rekening yang khusus sudah kita buatkan tadi. Oh, stop Bang. Jadi kan nanti masyarakat tanya nih Bang, siapa yang memindahkan itu Bang? Nah kalau izin itu Bang, izin. masalah memindahkannya teknis. Biasanya kita kan karena ada program rutin kajian bulanan. Nah, sebagian ibu-ibu tidak semua. Nah, secara mandiri orang bisa langsung memindahkannya. Transfer ke rekening dia sendiri, bukan ke rekening siapapun. Karena kan di awal tadi kita mendaftarkan program tabungan ini tadi, jamaah tadi sudah memiliki tabungan sendiri atas namanya sendiri. Benar. Gitu. Nah, bisa juga nanti di saat kita buat kajian rutinnya, karena insya Allah untuk program ini nanti kita ada kajian rutin. Setiap bulan minimal sebulan sekali. Nah biasanya ada sebagian ibu-ibu itu nitipkan uang, tapi bukan nitip uang kosong ke saya. Biasanya langsung di tempat itu juga, di musola, di masjid, itu langsung kami transferkan ke rekeningnya beliau. Kami hanya membantu jadi wasilah saudara. Jadi bukan menitipkan uangnya tadi kami yang nyimpan kan, tidak. Tapi judulnya mentransferkan ke rekeningnya mereka itu, insya Allah pun kami siap. Kenapa? Karena bagi kami bukan berbisnis saja di sini. Nah, kalau cuma berbisnis kan kecil kali niatnya. Tapi di saat kita melayani mereka, ya ini yang kami alamin. Kami mendampingin yang kecil-kecil ini, ya Alhamdulillah Allah kirimkan jamaah yang langsung berangkat itu. Alhamdulillah. Kan gini Bang, nanti kan kadang-kadang kan mak-mak ini kan ada yang tukang ikan Bang misalnya kan, tukang ikan atau orang pajak-pajak lah ini Bang. Betul. Yang notabene kadang-kadang untuk berkumpul pun payah Bang. Betul. Nah bagaimana kita mengatasi itu Bang? Kalau misalnya komunitas mengajinya itu, terus ustadznya itu dari mana Bang? Coba. Nah biasa sih kita, atau nanti ada beberapa perwakilan kita yang ustadz yang ngisi. Ya, Alhamdulillah selama ini kita langsung yang mengisi. Ya walaupun ya kami sama-sama belajar lah intinya. Karena isi kajian tentang ya miracle of Baitullah itu pertama merubah dulu cara berpikir kita. Karena memang apapun ceritanya, yang sulit itu bukan di kondisinya, tapi di cara kita berpikir. Benar. Nah, karena terbukti sederhananya saya bilang, banyak kok hari ini orang bisa punya sepeda motor yang maaf ya kalau kita bilang dengan cicilan tuh 800.000 satu bulan. Kenapa kita nggak bisa geser sedikit mindsetnya? Ya bisa menabung gitu kan. Dengan ya nominal yang kurang lebih sama dengan menyicil sepeda motor itu 3 tahun kemudian bisa berangkat umroh. Nah kalau kembali lagi kayak tadi, gimana cara mereka nabung? Nah kalau kebetulan sebelum punya travel kami juga pernah dulu jualan mang di pajak gitu kan. Nah kalau di pajak itu kan malah lebih enak mereka harian, makanya ini wadah celengan ini tadi harian mereka tabung di rumah. Sebelum berangkat ke pajak. Nah bentuk merayu Allah tadi Bismillah tak sedekahin ini. Sedekah ini tujuan itu siapa? Karena umroh ini juga sedekah pribadi. Dihitung sedekah sama Allah. Nah, kita masukkan, nah berangkatlah. Ikhtiar, mencari rezekinya ke pajak. Nah sebulan sekali masa nggak bisa kita sisihkan waktu. Nah ambil satu lokasi, nanti bisa mungkin yang terdekat dari tempat itu, kita buat kajian. Nah tujuan kajian ini apa? Menguatkan kembali niat. Karena apapun ceritanya sebenarnya bicara bab rezeki ini kembali lagi ke bab tauhid. Karena tidak semua orang punya gaji sebenarnya.
tapi insya Allah semua orang punya rezeki. Benar ya Bang? Siap. Nah, Jadi Bang, beberapa hari ini kan walaupun kita nongkrong-nongkrong dengan kawan-kawan kan Benar. kita membicarakan ini Bang. benar. Jadi kita sampaikan ada gini-gini. Mereka kan tertariknya itu cuma sekedar di mulut aja kayak kan Bang. Benar. Oh iyalah gini. Karena belum ada eksekusi mungkin Bang. Nanti kan itu kan Abang akan memberikan sesuatu Bang. Misalnya tabungannya itu Bang, itu ada berapa tipe tabungan Bang yang biasa digelontorkan ke masyarakat? Kalau untuk tabungan ini karena memang kita menabungnya targetnya itu kembali ke pribadi. Kalau celengannya satu macam, gitu Oh, kan. Kalau tabungannya juga satu macam juga, gitu kan. Nah, tinggal kembali niat orang tadi seberapa cepat dia pengen berangkat itu dikembalikan ke dia. Nah, kalau pola mengeksekusinya sebenarnya banyak. Nah, kita sebagai perwakilan gitu kan, ya tanpa harus ada pengajian pun sebenarnya dengan kita men-share pola ini tadi, nah, kita bisa eksekusi langsung. Jadi jamaah tadi tanpa harus dia datang ke bank. Nah, kita ada kerjasama mempermudah proses. Kita yang membuatkan buku tabungannya melalui bank. Tetap orang bank juga. Karena pola yang kami buat hanya perpanjangan tangan dari pihak bank saja. Jadi nanti bisa di kantor atau mungkin bisa di rumah jamaahnya sendiri. Langsung kita eksekusi untuk pembukaan rekeningnya. Kalau lah masyarakat ini kan nanti ditengok lah di channel ini Bang kan. Kan ada bertanya ini Bang. Kalau dia mau jadi perwakilan, siapa yang harus dihubungi kan Bang? Boleh, Nah. hubungi Mangli boleh. Oh. Nah, Karena artinya Mangli alhamdulillah hari ini sudah terdaftar juga sebagai perwakilan resmi kita. benar. Nah, Jadi kan kemarin waktu kita menjadi istilahnya agensi lah benar. ataupun mitra kerjanya kan Iya. dengan PT Mahabah Istana Ka'bah. Ini kan kita buat MOU Bang. Apakah setiap perwakilan-perwakilan itu harus dihadirkan Abang ataukah manajer kita untuk menjembatani itu ataukah Mang Lilik langsung atau gimana Bang? Jadi untuk pola kemitraan ini ya Mangli, untuk supaya datanya ada di kantor, karena memang maaf bicara uang ini kan sedikit sensitif ya, benar ya. Nah, makanya kami berkomitmen setiap perwakilan kami siapapun dia itu terdata semua di kantor. Jadi yang kemarin sudah kita bicarakan juga di kantor waktu Mangli tanda tangan surat perjanjian MOU itu. Nah, setiap orang yang menjadi perwakilan itu ya segianya harus terdaftar. Karena juga kan kita sudah komit pola yang mau kita bangun ini kita bukan sesuai dengan program LPM. Kita nggak mau manfaatin orang untuk menjadi kaki marketing gitu kan. Tapi memberdayakan. Kita punya satu komitmen memberangkatkan setiap perwakilan yang siap berjuang bareng sama kita dengan tidak memotong biaya bagi hasil, komisi bagi hasilnya. Jadi yang seperti Mangli tanda tanganin, nanti perwakilan yang mendaftar juga mungkin melalui Mangli tetap dapatnya sama haknya, tidak kita beda-bedakan. Nah, gitu. Jadi kita memang beneran niatnya memberdayakan tim tadi. Tujuannya ya satu, dengan wasilah ini mereka bisa berangkat ke Baitullah. Seperti yang tadi saya bilang, ada 4 program. Program yang keempat itu berangkat dengan jalur ikhtiar. Nah, yang kedua, ya alhamdulillah karena ini bisnis, kita juga bergeraknya di bidang jasa melayani. Otomatis secara tidak langsung, yang namanya kita menjual jasa pasti ada haknya ya, pasti ada bagi hasilnya. Nah, bagi hasilnya, insya Allah juga bisa membantu secara ekonomi. Jadi Bang, setelah ini terkumpul jemaah nih Bang, misalnya ada 20-30 orang, ini kan harus berangkat. Nah, berangkatnya nanti kan didampingi oleh tim dari kita, Iya. nah ke bandara. Ataukah schedule keberangkatan itu pernah berubah atau bagaimana Bang? Menurut? Jadi kalau bicara perubahan schedule, nah yang kami terapkan ya Mangli di Mahabah Istana Ka'bah ini, yang menentukan jadwal itu kan maskapai. Selagi tidak ada perubahan jadwal dari maskapai, insya Allah tidak akan bergeser. Alhamdulillah. Kenapa? Karena biasanya seperti yang kemarin saya tunjukkan ke Mang Lili juga, kita 1 bulan sebelum keberangkatan yang memang sudah komit mau berangkat di bulan itu, kan biasanya mereka Jawari sudah DP. Benar. Karena kami hanya terima DP. Pelunasannya itu kami hanya terima H-30 sebelum keberangkatan. Tujuannya apa? Kita pengen memastikan yang H-30 membayar lunas ini, itu memang sudah siap untuk berangkat. Nah, seperti yang di brosur ini juga, sistem transparansi transaksi bukan hanya sekedar janji-janji, kami setiap apapun
yang bentuknya untuk persiapan keberangkatan jamaah itu kami share ke jamaahnya dan ke perwakilannya. Nah, nanti wadahnya kita buat satu grup biasanya. 1 bulan sebelum keberangkatan itu setelah tahu berapa orang yang mau berangkat, kami buatkan satu grup khusus keberangkatan. Nah, di grup inilah nanti akan di-share invoice-nya tadi. Nah, ini yang tidak akan pernah di-share di mana-mana. Nah, tapi kami memang berkomitmen hanya informasi yang dibutuhkan jamaah saja yang akan di-share. Gak mungkin semuanya di-share. Jadi insya Allah kalau untuk bergesernya tanggal itu tadi, kalau selagi tidak ada pergeseran langsung dari maskapai, itu insya Allah tidak akan bergeser. Kadang-kadang kan masyarakat ini Bang, taunya kan perwakilan. Betul. Nah, kalau terjadi hal-hal yang rumit dan di luar nalar kita, Benar. perwakilan lah yang dikejar-kejar. Benar. Nama baik kita yang hilang. Benar. Insya Allah di PT Mahabah ini tidak akan pernah terjadi. Insya Allah. Dan keyakinan itu dan kepercayaan itulah Bang yang kita bangun hari ini. Kita kan memulainya ini kan perwakilan ini nggak segampang kita membalikkan telapak tangan Bang. Benar. Dengan kawan kita bicara, ini yang diajak bicara aja belum mau ikut ini. Padahal dia niat umroh. Benar. Hah? Ya. Cuma mulutnya aja yang niat. Nunggu duitnya 30 juta. Mungkin nunggu gusuran rumahnya di kena jalan tol ya. Iya, benar. Hah? Atau entah kenapa lo kena. Tunggu cair dulu ya. Datang PT Mahabah Bang. Nah, ini tabungan. Terserah kau. Bangun tidur tas 10.000, 5.000 terserah kau kapan mau berangkat. Saya bilang kan begini Bang. Kalau Allah sudah menghendaki, Benar. kita nabung sekarang 5.000, besok tak cemana 6 bulan berangkat ya ini. Nah, yang penting niatnya itu Bismillah pergi ke Mekah. Iya, benar. Tapi kalau nggak dimulai Bang, Iya. 3 tahun kredit kereta sanggup ini Bang, 24 juta, 25 juta. Hah? Handbag berapa Bang Li? 40 juta lah Bang. Jadinya hampir 50 ya. Nah itulah Bang, yang kita sekarang seminggu ini saya jalan Bang. Benar. Saya nggak diem saja nih Bang. Soalnya kita nggak mungkin kayak anak muda, cengeng Iya, kali. iya. Saya kesini Bang, duduk sini ya kan nggak. Iya. Kita tetap bergeria walaupun step by step. Iya. Nah, jadi begini Bang. Kepercayaan itu akan kita bangun step by step. Ya kan Bang, selangkah demi selangkah. Yang menjadi kekuatan ini kan ini owner dan direktur kita di depan kita hari ini ya kan. Saya pun nggak meragukan ini. Semua karena Allah. Nah, jadi kita akan membawa masyarakat di bawah naungan LPN Kecamatan Medan ini bahkan ke Kota Medan nanti Bang. Yang lebih kurang itu komunitasnya hampir 5.000 orang. Masalah dia ikut atau tidak itu bukan urusan kita Bang. Tugas kita cuma itu. Menghalu-halukan. Paling tidak rekan, tetangga, saudara, arisan itu yang pertama kita godok. Sesuai kita dari awal bicara, kita nggak main dari tengah. Dari pinggiran sungai kita main Bang. Kita geser ya. Kita pinggiran sungai. Mudah-mudahan izin Allah ya kan Bang. Satu orang aja kita dapatnya udah bangga nih Bang. Udah. Insya Allah, insya Allah. Gitu Pak ya. Istilahnya pecah telur dia Bang Li. Iya itu. Padahal Peri pun udah mau memecahkan telur ini. Ada Peri, ada Mulyanto yang tauke mom, kawan-kawan Oh, kita. iya. Terus ada tukang, nah ini tukang molen akan kita ajak. Terus kede-kede itu Kalau mau saudara-saudara kita. dieksekusi sekarang pun insya Allah bisa ada formulir BSI-nya. Makanya kan semuanya kan terus Mang Lili dengan pastelnya kan. Nah istri Mang Lili. Jadi kita artinya 5-6 orang sudah ada sama kita. Ya itu tadi. Dengan konten ini kita akan menimbulkan kepercayaan masyarakat. Bang izin Bang. Tadi alamatnya belum disampaikan lah Bang. Oh iya, kantor kita di Jalan Veteran, Pasar 10. Labuan Deli. Ya tepatnya sih biasanya orang bilang itu jalan mau ke arah Marelan. Oh iya. Di Pasar 10. Ya tepatnya masih masuknya Deli Serdang. Karena masuknya Kecamatan Labuan Deli. Kalau kita dari arah Medan dia sebelum Sujuya Marelan Plaza sebelah kiri. Sebelah kafe itu Bang ya? Iya Kalau nggak salah ya? ada kafe. salah satu. Agam ya? Bukan, Candu kopi. Candu kopi. Oh iya. Bang, ini kan sudah berjalan. Ini sudah berapa tahun Bang berjalan travel kita? Ya travel kita ini kalau bulan ini kurang lebih 2 tahun 3 bulan. Nanti jemaah yang paling cepat kapan Bang akan berangkat? Kalau ini masih di sana, kan yang terdekat ini paling nanti untuk full Ramadan. Oh. Iya, insya Allah full Ramadan. Yang dari sana, ini ada yang di sana udah? Ini lagi sedang ada yang lagi di sana. Umroh? Iya, Oh iya. lagi berangkat jamaah yang tanggal 31 Desember kemarin. Nanti izinkan Bang kalau ada berangkat lagi, izinkan Bang Lili ikut Bang mendampingi. Insya Allah. Ya kan? Nanti kami kabarin. Iya, kita ke sana, ke bandara kan. Iya. Kita wawancarai Bang. Iya.
namanya kita jualan bang, Siap. ya kan? Ya masyarakat ini kan tahunya Allah ngomong aja ini katanya, ya kan bang? Insya Allah. Tapi ini kita Karena taruhan dari ngomong-ngomong juga nya dulunya Mang. ya pertaruhan kita kan ini lembaga juga bang, Iya, LPM. benar. Karena abang hadir di sekretariat, Benar. gitu saja ya. Dan Mang Lilik channelnya. Apalagi bang yang perlu disampaikan ke masyarakat? Ya kembali yang tadi saya bilang, kalau ditanya niat semua orang pasti punya niat. Nah, tinggal bagaimana mengeksekusi niatnya. Selama ini kan beratnya tadi dari saudara kita muslim ini untuk mengeksekusi niat tadi karena terkendala biayanya terlalu besar untuk berangkat umroh. Nah, kalau bahasa kami segera eksekusi niatnya dengan ikhtiar nyata. Walaupun nggak bisa dengan pola yang langsung berangkat, setidaknya dengan pola menabung. Ikhtiar nyatanya mulai dari 200.000 semua orang bisa. Benar. Nah, dan insya Allah kita semuanya transparan, semua prosesnya jelas gitu kan. Karena bagi kami bisnis itu yang terpenting itu clarity, harus jelas. Benar ya Mang? Jadi sama tabungannya juga bukan nabungnya di travel, nabung atas nama jamaah sendiri, Pribadi. uangnya dipegang sendiri, Iya. bukunya ada. Setelah cukup, nanti baru kita bareng ke bank untuk dipersiapkan untuk keberangkatan. Gitu dia boleh. Tapi kalau mau yang langsung berangkat ya boleh, Lebih tanpa harus keren. ditunda. Kadang-kadang kan masyarakatnya, aku bang sanggupnya 5.000 aja nih bang. Ya monggo. Mau 10 tahun pun yang penting dia nabung kan. Nah sama yang Iya, kayak iya. tadi Mang Lili bilang. Ada orang yang kemarin datang bulan Juli ya Bang ke kantor, itu 2 orang ibu-ibu. Pertama temennya dulu gitu kan, kebetulan temennya ini masih keluarganya Bang Hendi gitu kan, daftar. Ya Bismillah kata dia, dijualnya emasnya waktu itu sebelum berangkat ke kantor. Dia masukkan langsung tuh uangnya di awal ya, kalau minimal 200.000 dia masukkan 8 juta Bang Lili. Allah Bang. Nah, seminggu kemudian dia bawa temennya, buka rekening pertama itu langsung ngasih 1 juta. Ya Alhamdulillah, yang tadi kita nggak pernah tahu cara Allah tadi. Di saat Allah sudah manggil, Allah yang akan mampukan. Ya, di antara 2 orang ini tadi, Alhamdulillah dua-duanya sudah DP untuk keberangkatan nanti di bulan 8 Agustus 2020. Allah Bang. Luar biasa. Padahal bulan Juli kemarin. Baru Kalau mulai. ditanya sampai sekarang pun mungkin masih bertanya-tanya dari mana cara melunasinya. Tapi kita yakinkan, nah kembali, makanya kenapa nanti ada kajian yang perlu diperkuat itu tauhidnya. Ketika Allah sudah manggil, Allah yang akan mampukan dengan caranya, bukan dengan cara kita. Banyak kok hari ini kita udah lihat orang uangnya banyak, kok nggak bisa berangkat. Benar. Banyak juga yang kita lihat hari ini orang kayaknya nggak punya uang, tapi sudah bolak-balik ke Mekah Madinah. Jadi kembali lagi, walaupun ini bisnis jasa, saya bilang, kita kembalikan tetap ke hakikat niat pertamanya. Ini ibadah tetap. Nah, ketika ibadah ini sudah kita pahami, gitu kan? Nah, murni ini panggilan umroh dan haji itu kan murni panggilan, bukan karena kemampuan kita finansial, tapi di saat Allah manggil, Allah yang akan mampukan dengan caranya. Kalau sudah Allah berkehendak, jalannya itu banyak cara. Kalau kata Bang Roma banget, Iya. banyak jalan menuju Roma. Nah, jadi Bang, mudah-mudahan ini kan bermakna kali Bang, pertemuan ini. Walaupun sedikit penjelasan, pengertian, orang yang nanti menonton di Mang Lilik channelnya ini, ya yang tergerak hatinya oleh Allah Bang. Yang membolak-balikan hati kan Allah Bang. Nah, niat kita kan cuma memberikan edukasi dan informasi. Benar. Nah, mudah-mudahan semuanya masyarakat yang melihat dan masyarakat Indonesia Bang, khususnya Kota Medan dan Sumatera Utara, pada umumnya Medan Beli Bang ya kan. Iya, benar. Yang Lingkup ingin yang terdekat. iya, berangkat umroh dengan sistem menabung, bisa dihubungi di Mang Lili. Karena kita sini menjadi perwakilannya. Benar. Dan seluruh saudara saya, rekan-rekan saya yang ingin menjadi perwakilan, silakan kita buka perwakilannya. Siap. Kalau satu lingkungan ada perwakilan makin keren. Luar biasa. Nah, di Mabar ini ada 19 lingkungan berarti 19 perwakilan. Insya Allah. Ah, Seperti yang Mang Lili kemarin ya utarakan ke Bener. kita, by data. Iya. Jadi bisnis itu kalau by data aja mencapai potensi itu ya lebih mudah. Kenapa? Karena kita ngomongnya bukan asal bunyi gitu. Betul. Tapi by data. iyalah, kalau kita asal bunyi kan ngopi aja kita di agam ya kan, Bang. Nah, Ini walaupun karena di LPM beda dia harus ada isinya. jadi artinya itulah ngomong-ngomong santai tapi bermanfaat dan dilihat orang, menjadi pahala bagi kita semua ini. Ini yang Mudah-mudahan bisa kerja yang jadi menjadi wasilah. pahala. Ini kerjaan yang menjadi pahala. Selama ini kerjaan
asik nipu aja mungkin ya kan. Jadi ada lagi bang? Enggak yang mau disampaikan? Ada tambahan sedikit ya? Manajernya nih, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, Jadi kan alhamdulillah. tadi terkait Mang Li bilang kan boleh nih bebas nabung 5.000, 10.000. Jadi slogan kita sesuai nih Mang Li. Iya. Nabung suka-suka, berangkat umrah sesuai rencana. Aduh mah, jadi kan- Kantor berapapun, Itulah, Iya. kantor suka-suka kan. berapapun gitu kan, nabung berapapun, berangkat sesuai rencana. Iya. Kan mau rencana setahun, ya harus nabungnya lebih giat dong. Nggak tahu nanti dia itu bang. Pohon itu. kelapanya rupanya ada emas bang. Nah itu Iya dia, kan? makanya. Mas Wono, Pas apa? Jadi slogan kan dia pasti Iya. kan Bang. Menabung suka-suka. Berangkat umroh sesuai rencana. Oh keren kali. Sedap ya kan? Sudah. Jadi memang sesuatu itu kayak diatur ya kan bang. Ya contoh lah ya kan. Masih muda-muda menjadi travel umroh ya kan. Kan kayak diatur hidup ini sudah ditata Allah. Bukan keinginan tapi kemauan mungkin. Nah, beda deh kan. Nah, keinginan begini, kemauan Allah begitu. Jadi kalau di Medan Deli ini kan kita belum halo-halonya belum santer ini bang. Insya Allah nanti kita akan memulai saya bilang ya kita main di 19 lingkungan aja lah dulu. Insya Allah. 19 lingkungan, kalau kawan-kawan ketemu lagi ngopi-ngopi, kita sampaikan. Bila perlu pun nanti kemana-mana kita selalu bawa tabungannya itu bang. Boleh. Contoh Ya, selingan nanti, nanti. nanti Bang Indi bisa. Nggak apa-apa, nanti saya ambil tuh kan, saya tekan aja untuk ke rumah kan. Nah, jadi kita main. Jadi kalau itu barang selalu dibawa bang, orang makin beda lagi bang, aura matanya bang. Seperti kita gini bang, rumah abang ini mau dijual 350 juta, cuma nggak pernah ada yang bawa duit. Hari itu dibawa orang 250 juta bang, abang tebelala itu bang. Nih 250 juta kan, wah, udah jadi tuh biasa. Begitu juga tabungan umroh kita hari ini. Kalau kita kemana-mana nggak pernah bawa itu, walaupun kita berat di kereta kita, di mobil, nggak masalah bang. Jadi istilahnya ada tools ya kan, ada alat kerja. Cakep ngapain udah cakep katanya. Nah itu. Kita kan bukan asuransi bang. Iya. Yang jual maaf cakepnya jual angin tapi jadi duit. Ini jual produk yang Langsung jelas. nampak kan. Nah, Ini programnya. jadi itulah bang, sekilas dan sekelumit tapi bermakna. Insya Allah. Mudah-mudahan LPM atas nama pribadi Mang Lili Channel mengucapkan terima kasih banyak, dan masyarakat yang belum paham bagaimana berumroh, kita nggak tahu, kawan-kawan kita yang preman-preman, yang sudah pensiun, yang sudah tobat, kita nggak tahu. Mereka pingin juga menginjakkan tanah suci. Secara pribadi, Mang Lili dengan tim pun belum pernah ke sana. Kalau melalui PT Mahabah ini diberangkatkan, kita nggak tahu. Allah semua itu. Ada Bung Peri, ada Bung Mulyanto dan Mang Lili, kita bisa berangkat bersama di sana kan. Itu semua kan kehendak Allah. Jadi terima kasih banyaklah atas kehadirannya di sini, dan semuanya pokoknya wah lah, luar biasa sudah hadir di LPM Kecamatan Medan Deli. Siap. Jadi ada pesan-pesan terakhir, bukan pesan terakhir, pesan-pesan yang akan disampaikan penutup untuk seluruh masyarakat. Ya, siapapun bisa umroh. Kembali lagi, innamal a'malu binniyah. Ketika niat itu sudah bulat, segeralah eksekusi. Kami hadir insya Allah dengan pola yang sangat sederhana, siapapun bisa. Seperti yang slogan Bang Indi bilang tadi, setor berapapun, nabung berapapun, ya berapa aja berangkat sesuai dengan rencana. Semoga bisa jadi wasilah, karena tugas kami cuma itu. Jadi bicara bisnis ini bukan hanya cuma bicara bagaimana keuntungan secara finansial, tapi lebih ke manfaat apa yang bisa kita berikan kepada saudara kita. Sebagaimana ya slogannya LPM juga ya kan, memberdaya ya, Masyarakat. ya, masyarakat. Terima kasih bang. Mudah-mudahan, ayo jangan ragu dan bimbang, menabung, berangkat umroh bersama dengan PT Mahabah Istana Ka'bah dengan Rp5.000, Rp10.000, terserah mau kapan berangkatnya, tapi niatnya sudah ada dan kemauan untuk berangkat sudah dieksekusi dengan menabung. Bukan hanya cakap-cakap, tapi dengan perbuatan. Mudah-mudahan semuanya bermakna dan Allah selalu memberikan limpahan rezeki kepada kita semua dan selalu diberikan kesehatan. Untuk semua yang hadir di sini kita doakan selalu diberikan keselamatan dan Allah mengampuni semua segala dosa-dosa kita semua. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makan dulu.